Ketiga paslon sepakat siap memulai Pilpres dengan kampanye damai. Ketiganya pun optimistis penyelenggara pemilu dapat menjaga netralitas pesta demokrasi. Sekedar siapa menang, tapi bagaimana hasilnya dihormati oleh semua. Komitmen kami nomor urut 2, kami akan menjalankan segala ketentuan dengan sebaik-baiknya. Kami hanya ingin suara rakyat yang didengar, suara rakyat yang menentukan, suara rakyat yang menang. Tugas kita hari ini adalah melaksanakan komitmen dan kata-kata yang sudah kita tanda tangani. Selasa besok adalah hari pertama kampanye pemilu 2024. Ketiga paslon telah menekan kesepakatan kampanye damai demi menjaga persatuan NKRI. Usai menandatangani prasasti damai dalam Rakornas Gakumdu Bawaslu, ketiga paslon dan 18 parpol juga telah mendeklarasikan kampanye pemilu damai di KPU sore tadi. Tidak hanya adu gagasan dan visi misi, ketiga paslon juga sepakat menjaga keutuhan bangsa dengan menjauhi praktik kampanye yang bertentangan dengan peraturan. Politik riang gembira yang jauh dari drama sedianya menjadi sarana mewujudkan kampanye damai. Perbedaan gagasan dan cara kampanye antar paslon pun patut disikapi dengan dewasa tanpa penuh rasa curiga. Tim Liputan, Universe. Kita bahas bersama dengan Bang Saleh Daulay, Wakil Sekretaris TKN Prabowo Gibran, dan juga Mas Ciko Hakim, juru bicara TPN Ganjar Mahfud. Selamat malam, Mas Ciko. Bang Saleh. Malam, ya, Stefani. Selamat malam. Assalamualaikum. Saudaraku. Saya mau ke Mas Ciko dulu. Mas Ciko, seperti kata-kata Capres Ganjar tadi ya, tugas kita adalah menjalankan komitmen yang sudah kita tanda tangani. Jadi menjalankan komitmennya itu konkretnya akan seperti apa, Mas Ciko? Konkretnya gini, karena sejak pemilu ini sudah dilaksanakan bahwa ketika sudah ada pengumuman calon, kami juga sering sudah mengumpulkan simpul-simpul relawan maupun partai-partai pendukung. Dan selalu dalam pertemuan ini mengingatkan para relawan dan kader-kader partai untuk berkampanye di dalam koridor aturan yang berlaku. Dan tertib itu adalah suatu kewajiban. Dan kami juga mengedepankan koordinasi dengan pihak-pihak penyelenggara pemilu dan juga aparat yang bersinggungan dengan kampanye. Nah, ini yang kita akan kedepankan ke depan ketika memasuki masa kampanye, dan kita juga mengedepankan sistem kontrol di internal atau pengawasan internal. Kita juga akan menertibkan kawan-kawan kita sendiri yang bila kita lihat kedapatan melanggar aturan-aturan atau memprovokasi sehingga terjadinya kampanye yang tidak kita inginkan atau kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Mas Ciko, untuk memastikan itu sampai ke akar rumput seperti apa? Seperti hari ini, contohnya saya sekarang berada di J Expo Kemayoran. Kami sedang mengumpulkan relawan-relawan se-Pulau Jawa yang berkumpul di sini, pimpinannya dan 10 perwakilannya. Jadi ada 8.000 orang yang berkumpul di sini, dan satu hari ini penuh kita memberikan arahan dan briefing pada mereka dan mengingatkan terus. Nah, salah satunya dalam program sosialisasi konsolidasi tadi adalah mengingatkan untuk mengedepankan kampanye yang tertib dan damai itu. Nah, ini yang memang pastinya dalam perjalanannya baik dari pihak kami atau pihak paslon lain ada saja pasti yang melanggar aturan sedikit, tapi kami sangat mengedepankan untuk mengawasi dan meminimalisir itu. Nah, semoga juga didukung oleh penyelenggara pemilu dan aparat. Oke, kalau dari paslon Prabowo Gibran gimana Bang Saleh untuk bisa memastikan momen tadi bukan hanya seremonial? Ya, saya bersyukur tadi hadir di acara itu ya, dan saya ikut melihat langsung dan mendengar langsung
penyampaian-penyampaian yang disampaikan oleh paslon Pilpres nanti gitu, mulai dari Pak Anies, Pak Prabowo dan juga Pak Ganjar. Dari 3 pasangan calon ini, saya melihat bahwa ada niat yang sangat tulus ya di antara mereka itu untuk menciptakan pemilu yang berkualitas, pemilu yang berintegritas, pemilu yang jujur, adil dan bermartabat. Nah, karena itu saya optimis bahwa pemilu yang akan kita langsungkan ini nanti akan menghasilkan satu kepemimpinan nasional yang betul-betul mampu untuk melanjutkan estafet kepemimpinan nasional kita, sekaligus melanjutkan pelayanan yang terbaik bagi rakyat kita. Jadi karena itu tentu apa yang sudah disepakati hari ini, baik dalam bentuk penyampaian lisan tadi maupun ada juga yang tertulis tadi itu bisa kita jaga bersama gitu. Dan karena itu nanti semua turunan daripada penyampaian lisan dan yang tertulis tadi itu bisa diimplementasikan pada seluruh jaringan relawan dan juga tim pemenangan masing-masing kandidat ini. Dan kedua, karena ini juga disaksikan oleh masyarakat, kita juga berharap bahwa ada partisipasi publik yang dibuka secara luas untuk ikut mengawasi juga. Karena pengawasan terbaik itu sebetulnya bukan hanya dilakukan oleh Bawaslu dan Panwas di seluruh tingkatannya, tetapi justru pengawasan terbaik yang bisa dilakukan itu adalah keikutsertaan masyarakat di dalam menjaga agar kualitas pemilu kita ini menjadi baik begitu. Jika masyarakat kita melihat ada kejanggalan, ada pelanggaran, ada hal-hal yang tidak baik, kemudian itu bisa dilaporkan kepada petugas-petugas yang resmi yang memang diangkat berdasarkan ketentuan aturan perundang-undangan yang ada. Kemudian jika ada malah justru yang pelanggaran fatal dalam bentuk pelanggaran pemilu, pidana pemilu maksud saya, itu langsung bisa dilaporkan ke Gakumdu. Nah, itu tadi ada kesepakatan yang sudah ditandatangani antara Bawaslu, Kepolisian Republik Indonesia, dan juga Kejaksaan Republik Indonesia. Jadi pelanggaran-pelanggaran pidana seperti itu harus memang ditindak tegas supaya tidak meluas, tidak melebar. Dan karena itu masyarakatlah yang bisa kita harapkan untuk bisa mengawasi secara langsung di tengah-tengah masyarakat. Apalagi kita tahu bahwa demokrasi itu kan adalah pesta rakyat. Okay. Nah, karena dia adalah pesta rakyat, kita berharap bahwa seluruh rakyat juga ikut ambil bagian di sana. Jangan sampai ada masyarakat yang merasa tidak ikut ambil bagian di dalam pemilu. Justru keterlibatan masyarakat bukan hanya pada saat pencoblosan saja, tetapi dari seluruh proses yang ada dalam pelaksanaan pemilu kita, itu mereka itu bisa ikut berpartisipasi. Ya. Mbak Saleh, kalau misalnya masyarakat sudah menjadi pengawas begitu, terus menemukan ternyata ada salah satu pendukung di tingkat tertentu misalnya yang nakal, mencoba untuk mengganggu kedamaian selama kampanye, kira-kira sikap TKN seperti apa? Kalau sikap PAN ya, dari PAN, ya kami tentu akan ikut aturan yang sudah ditetapkan di dalam undang-undang. Jadi kalau memang ada katakanlah pelanggaran, kemudian ada aturan yang dalam bentuk sanksi gitu, kita tentu harus ikut itu. Nah, itulah bagian daripada sikap kenegarawanan kita, itulah bagian daripada sikap demokratis kita ya di dalam penyelenggaraan pemilu. Jadi semua aturan yang ada itu harus kita ikuti. Nggak bisa misalnya aturan itu hanya separuh-separuh, tetapi memang harus total. Karena aturan-aturan yang ada di dalam undang-undang pemilu itu juga sebetulnya adalah bagian dari kesepakatan anak bangsa ini yang kebetulan mungkin sebagian itu diwakili oleh anggota-anggota DPR yang kemarin duduk di DPR dan ikut berpartisipasi dalam membuat undang-undang itu. Artinya undang-undang itu bukan satu partai tertentu, bukan dua partai, tetapi semua elemen yang ada di situ itu sudah ikut berpartisipasi membuat undang-undang itu. Karena itu undang-undang dibuat oleh kita semua, termasuk oleh pemerintah di dalamnya, maka tentu kita juga harus bersama-sama untuk ikut mengikuti aturan itu, menaatinya, dan dengan demikian ya semakin taat kita pada aturan yang ada, maka saya yakin dan hakul yakin, maka semakin bermutu dan berkualitas pula hasil pemilu yang akan dihasilkan.
Ya, Mas Ciko, karena kalau Cawapres Mahfud mengatakan penandatanganan seperti itu sudah ratusan kali dilakukan di setiap pemilu, tetapi masih sering banyak pelanggaran. Ini artinya kita tidak bisa berharap tidak ada pelanggaran sama sekali, atau ada makna lain sebenarnya, Mas Ciko? Pastinya yang namanya sesuatu hal yang melibatkan manusia akan selalu kita tahu sendiri sifat dasar manusia itu kan ada yang baik, ada yang setengah baik, ya kan, ada yang senang mencoba-coba, ya kan, bahkan kadang-kadang ada pelanggaran yang dilakukan secara tidak sengaja atau atas ketidaktahuan, mungkin juga kurangnya sosialisasi dari aturan-aturan pemilu itu, bahwa karena kita tahu sendiri bahwa aturan-aturan ini kan kadang-kadang juga sangat spesifik, tapi yang pasti penandatanganan di setiap pemilu itu perlu tetap dilakukan, Bang, karena ini untuk menjaga, untuk mengingatkan selalu ya, manusia itu memang harus fitrahnya adalah orang yang lupa dan memang harus selalu diingatkan, dan pengingat itu menjadi positif ketika para pimpinannya langsung mensosialisasikan ke bawah agar menjaga ketertiban dan keamanan maupun kekondusifan pemilu ini. Jadi nggak ada masalah, saya rasa. Ada tanda tangan yang sudah beratus-ratus kali dilakukan. Apakah akan ada pelanggaran? Itu tadi. Kadang-kadang pelanggaran itu bukan hal yang disengaja, bahkan tidak disengaja. Oke, besok sudah dimulai kampanyenya. Lokasi pertama yang didatangi oleh Capres Ganjar adalah Papua, sementara untuk Cawapres Mahfud adalah Aceh, betul ya? Kenapa dari barat ke timur nih, Mas Ciko? Satu, bahwa kita ingin memberikan salah satu simbol bahwa negara kita adalah negara yang luas, dan ini harus terus diingat dan dipersatukan terus-menerus, apalagi pada musim kampanye pemilu ini yang kadang-kadang terlihat ada perpecahan di antara anak bangsa. Walaupun saya pribadi maupun TPN meyakini bahwa ketiga paslon ini adalah tiga pasang anak terbaik bangsa yang memang hanya ada berbeda dalam berbagai gagasan dan pemikiran, tapi mempunyai cita-cita yang satu. Nah, seperti juga Indonesia dari Sabang sampai Merauke, banyak perbedaan, banyak suku, banyak bangsa, berbeda adat maupun budaya, nah tapi dipersatukan oleh satu negara kesatuan Republik Indonesia. Selain itu juga, kami juga itu sebagai simbol bahwa wilayah-wilayah terujung di Indonesia tidak akan terlupakan bila pasangan Ganjar dan Mahfud menjadi presiden dan wakil presiden di 2024. Oke, kalau Prabowo Gibran malam ini mulai doa bersama, besok akan mulai dari mana, Bang Saleh? Jadi kalau kami sebetulnya tidak melihat apa istilahnya ya, penentuan tempat dari mana mulai dan seterusnya. Bagi kami seluruh wilayah Republik Indonesia ini kan adalah bagian yang sangat penting untuk didatangi gitu. Jadi karena itu kita merasa bahwa nanti kita harus menyampaikan pesan-pesan dari program-program visi misi dari pasangan calon presiden dan wakil presiden kami ini di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Sebetulnya jadwalnya itu sudah tertata dengan baik di TKN, dan mudah-mudahan ya itu akan bisa terlaksana dengan baik begitu. Nah, kalaupun misalnya ada yang simbolik, katakan nanti dari Papua, kemudian dari Aceh dan seterusnya. Nah, bagi kita ya tentu itu adalah satu aspek yang perlu kita hormati. Itu bagian dari tadi kesepakatan kita untuk saling menghormati dan juga saling menghargai. Nah, kemudian di dalam pelaksanaan pemilu yang akan datang ini sebetulnya satu hal lagi yang menurut saya perlu untuk diingat bersama adalah agar kita bisa menjaga jangan sampai ada katakanlah penggunaan media sosial yang bisa memancing katakanlah provokasi di tengah masyarakat. Dan selama ini kita sudah bisa menghindari tindakan provokatif seperti itu, dan tentu ke depan juga tindakan provokatif itu harus kita hindari secara bersama-sama. Dan ingat bahwa pemilu yang lalu itu kelihatannya kita agak sedikit katakanlah terpecah ya. Jadi pertarungannya agak dinamis, kemudian pertarungannya sangat kompetitif, dan itu bisa menyisakan ketidaktenangan, ketidaktertiban di hati masyarakat kita. Nah, ke depan ini harus kita jaga. Kadang-kadang unsur-unsur seperti media sosial itulah yang mengawali munculnya ketidakenakan, kemudian
memunculkan suasana kebatinan yang tidak baik di antara masyarakat kita. Nah, itu juga menjadi hal-hal penting saya kira. TKN ada juga mengawasi media sosial secara khusus, Bang Saleh? Kita malah justru media sosial kita itu kita pantau terus kok. Misalnya hari ini isu apa yang berkembang, kemudian apa isinya, apa yang negatif, kemudian apa yang perlu diluruskan, kemudian bagaimana kita menyikapi gitu ada. Tapi memang di TKN itu sudah dari awal itu dilarang, tidak boleh ikut menyebarkan isu hoax, kemudian tidak boleh fitnah, kemudian tidak boleh menjelekkan orang secara personal. Kadang-kadang kan ada yang personal. Kemudian tidak boleh membuat gimmick-gimmick politik untuk menyudutkan pasangan calon tertentu, dan itu tidak baik. Nah, karena itulah maka kami tentu ikut mengawasi juga, bukan mengawasi katakanlah lawan saja, tetapi juga teman-teman yang ikut di tim relawannya Prabowo ini juga diawasi, jangan sampai mereka mungkin terpancing, terprovokasi dan seterusnya. Karena ini kadang-kadang kita merasa ini kan hal sederhana, hal sepele, tidak mungkin memancing keributan dan seterusnya. Padahal kadang-kadang kalau orang sudah menjadi pendukung militan itu kadang-kadang sering tersinggung gitu. Nah, kalau sudah tersinggung, itu yang menyebabkan munculnya ketidakenakan gitu. Ya. Jadi dari percikan bisa jadi api besar, jadi langsung harus dipadamkan begitu ya Bang Saleh ya? Harus kita padamkan secara bersama-sama begitu. Saya harus kasih kesempatan sedikit ke Mas Ciko, singkat saja Mas Ciko, dari TPN juga berarti sudah juga memetakan paling tidak kalau ada kata-kata mungkin yang sudah mulai mengganggu kedamaian kampanye kita, juga sudah ada penanganan khusus dari TPN? Pastinya tadi pengawasan kami juga berbasis pengawasan internal. Tentunya kami juga selalu mengingatkan pegiat-pegiat medsos, baik itu yang resmi dari tim TPN maupun relawan-relawan medsos yang tersebar gitu. Kadang-kadang juga banyak simpatisan yang tidak dalam kontrol kami, tapi kami juga berusaha untuk melakukan kontrol terhadap teman-teman supaya tidak terlalu jauh ketika istilahnya tanda kutip berkelahi di medsos. Tapi ya itu memang dinamika ya, fenomenanya memang sekarang dalam musim kampanye, ledek-meledek ya kan, nyinyir-nyinyir sedikit, ada juga pertarungan ide ya kan, mengatakan ide itu nggak betul, yang bagus ide saya. Itu saya rasa cukup normal selama masih dalam batas etika dan moral yang bagus, tidak menggunakan kata-kata yang kotor atau menghina personal dan lain-lain. Itu tetap kami awasi terus. Itu yang kita jaga bersama untuk bisa mewujudkan kampanye damai baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Terima kasih Bang Saleh dan juga Mas Ciko sudah bergabung bersama Bersatu Kawal Pemilu. Salam sehat.